Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV, melanjutkan Ko Halim Selingkuh part 4-nya. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah si Dipo ya melihat kejadian itu? Penasaran sih bre, apakah dia langsung ember dikasih tahu atau langsung nyegat di posisi saat itu juga? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV ya. Dan juga Masul Official. Semoga channel ini semakin hari semakin banyak yang suka, dan intinya bisa tembus 100.000 subscriber awal di tahun ini bre ya. Amin, semoga aja ya bre ya. Oke, sabar. Dan langsung aja, ini judulnya Dipo Cepuh Rahasia Ko Halim. Cepu apa sih artinya cepu bre ya? Oke, langsung aja kita play. Cepuh. Welcome to Santun TV. Alung, jadi total utang bapakku berapa? Sebenarnya gak banyak lah, cuma 5 juta saja. Ya udah, aku lunasin aja ya. Wow, anak melunaskan hutang bapaknya. Itu duit tabunganmu ya, Tono. Enggak kok, ini duit yang disembunyikan bapakku untuk beli ganja. Ya setuju gua. Gua kira bayarin utangnya bapaknya gitu loh, padahal ya uang bapaknya sendiri. Aduh. Tabung duit untuk beli daun pepaya terbang. Oh iya, Alung, bagaimana kabar Ko Halim? Sudah lama Ko Halim tidak muncul di layar. Kukira sudah dijemput bapakku. Ya Cepet begitulah, bapakku. yang namanya juga wirausahawan. Semua dimulai sendiri, proses dijalankan sendiri, usaha keras sendiri, mati-matian sendiri. Lalu pemerintah negara dia menikmati hasilnya. Tono, bahaya, santai ya, oke? Kita udah ganti tema lo, jangan serius pemerintah negeri Oni lagi lah. Pemerintah negeri Oni gak ngerti jokes, komedian aja dipolisiin. Ya karena pemerintah itu ada jokes itu sendiri. Makin ngeri ya, oke. Orang akan tersinggung dan jokes komedian karena dua sebab. Karena dia dungu, atau karena dia memvalidasi kebenaran jokes itu. Aduh, Atau bisa juga dua-duanya, dungu dan jahat. aduh. Tapi jok Jangan jangan main fisik ya. Kalau jok main fisik gua nggak akan pernah setuju. Fisik itu ciptaan dari Allah, apapun itu ras agama gue nggak suka kalau ada jokes kayak gitu bre. Kas lagi lah pokai, nanti dilaporin. Sekarang pada bilangnya, maksudku baper lah. Hidup Alung enak ya, duit banyak, semua berkecukupan, keluarga harmonis. Belakangan papa mamaku sering bertengkar. Aku jadi sangat resah. Emangnya kenapa? Karena papaku terlalu sibuk dengan bisnisnya lah. Jadi dia sama sekali tidak mempedulikan keluarganya. Baiklah, aku akan minta ayahku untuk membawanya pergi. Jangan Dari dulu kan lah. membawa kaholik guys. Ko Halim selingkuh. Nah, Selingkuh. Hehehe, Dipo tenang dulu, apa yang terjadi? Selingkuh. Dipo jelasin dulu lah. Jangan teriak-teriak selingkuh mulu ya. Jelasin dulu. Ngomong yang jelas, Dipo. Kamu ini ngomong selapannya dan gak jelas. Oke. Aku melihat seorang laki-laki yang bernama Halim sedang mengkhianati janji suci pernikahan dengan cara mendulang kasih dalam lelaki ketiga. Wow, sangat Sangat jelas. Yang benar lah, Dipo. Kok gak Dipo? Iya. Aku melihat hubungan yang sangat gelap. Oke. Kalau sangat gelap kenapa kelihatan? Ya kan bisa pakai senter lah, bodoh. Tidak mungkin. Gak mungkin bapakku selingkuh. Papa itu walaupun pekerja kelas, cuek, pelit, Tamak. dan suka dengan duit melebihi nyawanya sendiri. Tapi papa gak pernah selingkuh. Masa? Memang udah menikmati betapa nikmatnya selingkuh. Ngeri jokesnya ngeri kata-katanya Dipo. Oke ya. Aku gak percaya. Kamu pasti salah lihat orang. Ini bukitnya. Anjir, beneran lagi. Hai. Gak mungkin itu papa. Ya pastilah itu Direkam, dia. Bre. Ada karakter mana lagi yang matanya digambar cuma segalis? Tapi kita harus investigasi dulu sebelum menarik kesimpulan. Benar, jangan sampai ini menjadi fitnah lagi. Iya, Dipo, ini sudah termakan asumsi yang keliru, akhirnya menjadi fitnah. Ya udah deh. Kita
Kita harus memastikan dulu apa yang Nah, terjadi di oke, antara oke. mereka, baru kita boleh ngomong. Oke, setuju. Cici, kok Alim sorry? Waduh, jangan jadi nyeplos lah Dipo. Siyo, akhirnya terpenuhi juga impian yang telah lama aku idamkan. Dengan begini, aku bisa membesarkan toko dan menambah suplai barang sebanyak 120%. Wih, Lalu profit setahun ini bisa sampai 15% loh. oke. Aku bisa pensiun dini. Alima. Oke. Mama, lihat ma, bentar lagi impian kita akan terwujud. Toko kita akan semakin besar dan jualan kita semakin banyak, ama. Oh. Lalu kita tinggal memetik profit yang banyak, ma. Lalu kita bisa pensiun dini untuk menikmati hidup. Tak menikmati perempuan lain, men. Nah, Ih, apaan sih? Gak lucu, mama. Gak lucu ah. Jadi yang lucu itu aku kah? Mana lah lucu, mama kan bukan badut. Mama, ada apa sih? Ada apa? Kau tak merasa bersalah nih? Salah apa? Apa salah? Kau ngomong just sedikit, usah merepek macam kodok minta kawin. Kau tak minta kawin nah? Kau mau kawin lagi? nah. Usah sembahan cakap, ha? Apa kawin lagi? Oh, tak mau kawin lagi. Pantaslah kau selingkuh. Ah. Puk, kayak cakap betul sedikit, ha? Usah fitnah. Habis gak lu? Ah. Marah. Amat. Bersambung Fatima udah. Nah, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari Santun TV ya. Ya memang sekarang itu berbau-bau selingkuh di tahun 2025 dan 2026 ini lagi gencar-gencarnya Bre, banyak semangat. Dan gue sedikit menyinggung yang dibicarain sama si Tono Bre, masalah jokes tadi ya Bre ya. Oke, silahkan kalian jokes membawa apa gitu, terserah oknum, pejabat atau instansi, terserah, itu urusan kalian ya Bre ya. Tapi kalau bisa jokes jangan sampai kalian menyinggung fisik seseorang, ras orang, agama orang, intinya yang bersifat individu atau mungkin ya pokoknya intinya jangan nyinggung fisik, karena fisik itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Dan sampai ada yang menyinggung buat sekedar bercandaan Bre, itu nggak baik dalam Islam ya, dalam agama saya itu nggak baik. Apalagi mencari nafkah dengan menjelek-jelekan orang lain, entah pun itu dibenarkan atau enggak. Tapi kalau mencari nafkah dengan menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, berusaha orang lain, ya itu nggak baik kalau dalam agama Islam. Terus yang kedua, jangan sampai kalian buat jokes-jokes ya, para stand up comedy itu buat jokes-jokes sampai oknum-oknum ya, maksudnya ini ya, membawa agama seseorang. Jangan, nggak baik, karena kita tinggal di Indonesia itu ada beberapa agama dan harus saling menghormati satu sama lain itu ya Bre ya. Dan jangan menghina ras suku seseorang, karena di Indonesia itu beragam suku, ras dan suku, bahkan di dunia juga itu banyak yang suku-suku yang lain. Jadi kita harus hormati semuanya, jangan merendahkan, menjelekan atau apapun itu yang bersifat negatif ya. Ya buat jokes-jokes seperti kayak tempo-tempo tahun 80-90 yang jokes-jokesnya itu enak gitu loh Bre. Enak benar-benar ya, mereka komedi karena komedi, bukan komedi dengan menjatuhkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang, fisik orang, agama orang, ras seseorang. Itu nggak baik Bre, sangat-sangat nggak baik. Jadi gue itu memang orangnya jujur, gue nggak suka stand up komedi karena gue nggak tahu kenapa ya, setiap nonton stand up komedi itu gue nggak pernah ketawa Bre. Yang lucu juga apa gue nggak tahu, kalau gue gitu loh. Tapi ya nggak tahu, setiap orang kan punya selera masing-masing. Dan apalagi jujur Bre, gue paling nggak suka orang ngejok itu atau acara komedi apapun itu kalau misalnya menjatuhkan seseorang, fisik orang, aib orang, itu gue nggak suka sih Bre ya. Jadi ya itulah ya. Jadi intinya buat apalah kita buat merendah-rendahkan seseorang lain tuh sampai biar dapat pendapatan itu. Aduh, janganlah Bre ya, janganlah ya kayak gitu. Mendingan kita jadi biasa-biasa aja gini ya, gak usah ngejokes yang aneh-aneh, nikmati aja. Kalau mau kritik ya silahkan kritik. Ingat ya Bre, kita harus bisa membedakan mana kritik, mana menghina ya gitu loh ya. Harus bisa bedakan. Kebanyakan orang banyak orang pinter, tapi sekarang itu banyak juga orang yang nggak punya adab Bre ya. Jadi ya banyak oknum-oknum
Orang yang pintar banyak bre, tapi kebanyakan oknum itu juga nggak punya adab ya. Walaupun kalian pinternya setinggi langit, tapi kalau kalian nggak punya adab, wah nggak ada gunanya bre. Walaupun kita paling bodoh, orang yang paling bodoh di dunia, tapi kita punya adab, wow itu lebih luar biasa ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap, keren.